Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel dosen kita kepada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang sedang mengikuti diklat virtual. Nah, ini kita telah memasuki tugas 13. Ini sudah hampir akhir-akhir UJT 2. Ini tugas 13, bagaimana cara mengisi tugas 13 menganalisis hasil monif kegiatan RPS. Jadi ini tugas 13 ini merupakan tuangan atau deskripsi dari tugas 9 tentang instrumen monitoring dan evaluasi atau instrumen monif yang telah Bapak Ibu susun di tugas 09. Nah, ini hanya contoh. Nah, di sini ada jenis monifnya kan. Kalau di tugas 09 itu memang ada beberapa jenis monif yang harus diisi dan dievaluasi di situ. Yang pertama itu monitoring keterlaksanaan kegiatan RPS, yang kedua evaluasi peningkatan kompetensi kepala sekolah berdasarkan hasil AKPK, dan yang ketiga yaitu evaluasi hasil kegiatan RPS. Pencapaian students well-being. Jadi di sini hanya penjabaran atau deskripsi dari tugas 09 tentang mengisi instrumen monif. Di sini misal jenis yang pertama itu monitoring keterlaksanaan kegiatan RPS. Nah, di deskripsi hasil keterlaksanaan ini bisa Bapak dan Ibu Kepala Sekolah jabarkan tentang bagaimana proses kegiatan yang telah dilaksanakan itu, apakah ada hambatan atau lancar-lancar saja. Bisa dideskripsikan di sini. Misalkan ada suatu hambatan, itu juga dideskripsikan di sini. Misal, berdasarkan hasil monitoring keterlaksanaan kegiatan RPS sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan tujuan awal. Peserta terlihat antusias dan aktif bertanya pada saat narasumber menjelaskan materi. Namun juga ada kekurangan, yaitu materi yang diberikan narasumber harus digandakan sesuai dengan jumlah peserta agar peserta lebih memahami penjelasan dari narasumber, sehingga hal tersebut membutuhkan biaya lebih banyak. Nah, itu hambatannya. Kemudian kuantitatif angka ini, ketercapaiannya ini didapat dari hasil tugas 9. Jadi hasil mengisi instrumen monif kegiatan RPS pada tugas 9. Jadi silakan ketika melakukan RPS Bapak dan Ibu Kepala Sekolah mencetak tugas 9 tentang monif itu dan kemudian nanti diisi. Nah, pengisiannya sudah saya jelaskan di video sebelumnya tentang tugas 09, bagaimana cara mendapatkan kuantitatif angka ini dan cara menghitungnya. Nah, sudah saya jelaskan di sana, dan kemudian ini kualitatif hurufnya yaitu dapat A yang artinya sangat baik. Kemudian rekomendasi atau tindak lanjut dari keterlaksanaan ini yaitu menyediakan atau menyiapkan LCD proyektor agar bisa digunakan oleh narasumber dalam memaparkan materi pelatihan sehingga bisa menekan biaya penggandaan materi. Kemudian untuk yang kedua, evaluasi peningkatan kompetensi kepala sekolah berdasarkan hasil AKPK. Nah, ini AKPK seperti yang saya janjikan, nanti saya akan menyediakan atau merecord satu video khusus tentang AKPK. Nah, apa sih AKPK itu? Karena memang banyak kepala sekolah yang tidak paham atau tidak tahu tentang AKPK itu sendiri. Nah, di sini kepala sekolah sudah mulai memahami pengembangan kompetensi kepala sekolah, antara lain dalam hal kompetensi kepribadian. Kepala sekolah merencanakan tugas secara matang dan memiliki pengalaman dalam menggerakkan rekan sejawat. Kemudian dalam hal kompetensi manajerial, kepala sekolah mampu mengidentifikasi masalah berkaitan dengan pengembangan kompetensi dan kualifikasi guru. Dalam hal kompetensi kewirausahaan, kepala sekolah mampu membuat alternatif pemecahan masalah dan memiliki rasa optimis demi kemajuan sekolah. Kemudian dalam hal kompetensi supervisi, kepala sekolah mampu melaksanakan program supervisi dan memberikan umpan balik dari hasil supervisi tersebut. Dalam hal kompetensi sosial, kepala sekolah mampu melakukan kerjasama dengan pihak lain, baik perorangan maupun instansi. Nah, kemudian sama seperti yang sebelumnya, di sini ada nilai juga. Nah, di sini nilai seperti saya katakan tadi bahwa ini didapatkan dari instrumen monif pada tugas 09. Ini kualitatifnya
kualitatifnya atau hurufnya itu bernilai B atau baik. Kemudian tindak lanjutnya yaitu kepala sekolah harus lebih menambah pengetahuan dan ilmu dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan kompetensi kepala sekolah dalam AKPK. Selanjutnya yaitu evaluasi hasil kegiatan RPS. Semua guru bisa memahami materi yang disampaikan oleh narasumber dan telah bisa membuat perangkat pembelajaran, PROSEM, RPPM, RPPH, dan alat peraga. Namun guru belum bisa membuat perangkat pembelajaran tersebut menggunakan komputer. Dan nilai yang dicapai yaitu 75%, yang artinya B, dapat B itu baik. Kemudian tindak lanjutnya yaitu kepala sekolah akan mengadakan pelatihan TIK agar bisa mempermudah guru dalam pembuatan perangkat pembelajaran. Yang terakhir dari MONEF-nya yaitu pencapaian students well-being. Nah, students well-being ini maksudnya adalah kebahagiaan dari anak didik. Jadi setelah melakukan pelatihan, karena ini topiknya adalah tentang pelatihan, kompetensi meningkatkan kompetensi guru dengan cara pelatihan penyusunan perangkat pembelajaran, maka apa sih dampak dan efeknya untuk anak didik? Nah, di sini yang disebut dengan students well-being. Jadi dampak dari dilakukannya RPS itu apa? Kemudian deskripsinya yaitu pencapaian students well-being dari kegiatan pelatihan. Pembuatan perangkat pembelajaran memuaskan. Mayoritas anak didik terlihat aktif dan antusias dalam kegiatan pembelajaran karena guru menggunakan alat peraga baru hasil dari pelatihan. Dan hasilnya yaitu 75%, yang berarti B atau baik. Untuk tindak lanjutnya itu guru bisa membuat beberapa alat peraga yang berbeda agar anak didik tidak merasa bosan. Nah, pengisian ini bersifat dinamis atau artinya Bapak dan Ibu Kepala Sekolah bisa menyesuaikan dengan hasil monitoring dan evaluasi dari kegiatan RPS yang dilaksanakan di sekolah Bapak dan Ibu. Nah, ini ada indikatornya dan sebagainya. Ini memang sudah dari tugasnya, memang ada itu. Nah, semoga ini bermanfaat, video ini dan penjelasan ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, dan semoga kita semua diberi kesehatan, kelancaran, dan diluluskan. Semoga Bapak dan Ibu Kepala Sekolah lulus dalam mengikuti diklat pengutar Kepala Sekolah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.